Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Aja dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan keselamatan transportasi jelang arus mudik lebaran. Nah saudara, menjelang Idul Fitri, arus mudik menjadi momentum penting yang membutuhkan kesiapan transportasi yang matang dan terintegrasi di seluruh wilayah Aceh. Berbagai program mulai dari mudik gratis, pengaturan lalu lintas hingga penguatan keselamatan transportasi menjadi perhatian utama Dinas Perhubungan Aceh. Kali ini kita akan mengulas sejauh mana kesiapan, strategi dan inovasi yang dihadirkan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman. Sudah hadir bersama kami Kasih Keselamatan LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Ibu Raini Anggreni Robin, SITMT. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung di Kompas TV. Ibu, ini kan menjelang Idul Fitri begitu. Sebenarnya Dinas Perhubungan ini punya program utama apa saja Bu yang bisa mendukung kelancaran arus mudik tahun ini? Salah satunya program dari pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh adalah program mudik gratis bagi masyarakat. Jadi ini salah satunya untuk mengurangi tingkat inflasi, daya beli masyarakat. Terus kita membantu masyarakat yang kena korban bencana kemarin hidrometeorologi. Jadi program mudik gratis ini kami bekerja sama berkolaborasi bersama baik BUMN, Kementerian Perhubungan, BUMD, bersama-sama kita memberikan kuota gratis kepada masyarakat, baik itu angkutan darat, angkutan laut juga bersama-sama kementerian. Berarti saat ini program utamanya mudik gratis begitu? Iya. Itu mekanismenya seperti apa Bu? Jadi kita membuka melalui website namanya aplikasi Selamat di subaceh.com. Jadi masyarakat akan mendaftar melalui aplikasi tersebut. Nanti akan diverifikasi datanya mulai dari NIK, baik itu KTP dan KK-nya. Setelah masyarakat mendaftar melalui aplikasi tersebut, nanti baru bisa melihat rute-rute mana aja yang kira-kira menjadi tujuan masyarakat, dan akan diverifikasi oleh tim. Setelah berhasil melalui verifikasi, baru akan bisa mendaftar masyarakat. Setelah melakukan pendaftaran, nanti selang beberapa hari akan dilakukan konfirmasi oleh panitia tentang keberangkatan dan jadwal yang sudah ditentukan. Baru ditentukan nanti pemberangkatannya secara bersama. Berarti untuk alat transportasinya itu apa aja Bu? Ada bus atau? Ada bus, ada HiAce, ada angkutan laut, itu kapal seperti Aceh Hebat seperti itu, dan ada juga kapal cepat yang bantuan dari Kementerian Perhubungan. Kalau untuk mekanisme waktunya ini seperti apa? Apakah ada kuotanya atau memang dia ada tanggal untuk bisa mendaftar atau seperti apa Bu? Oh iya, kita sudah mulai sosialisasi sejak sebelum puasa gitu kan. Jadi pembukaan pendaftaran itu dimulai di tanggal 3 oleh masyarakat. Jadi melalui aplikasi Selamat, masyarakat dapat mendaftar, diverifikasi oleh panitia. Setelah itu baru dinyatakan validasi dan diterbitkan tiketnya. Jadi masyarakat nanti akan diberitahukan melalui media sosial di Sub Aceh kapan mereka dapat melakukan validasi dan kapan mereka dapat melakukan download etiketingnya. Jadi pemberangkatannya itu kita secara serempak di tanggal 15 kemarin, yang juga dibuka oleh Bapak Gubernur Aceh. Itu pemberangkatan yang pertama. Jadi pemberangkatan dibagi dalam 3 tahap, 15, 16, dan 17. Di pagi itu di jam 9, di malam itu di 21.30 kita memberangkatkan. Dari tanggal 15 kemarin ya? Iya. Dan Ibu kalau misalnya bicara program utama begitu, siapa sih yang menjadi prioritas utama untuk bisa menerima layanan ini sebenarnya Bu? Kalau kita lebih ke masyarakat Aceh ya, masyarakat Aceh yang ingin pulang kampung ke dalam wilayah Aceh, dan ada juga yang sampai kita fasilitaskan ke Medan. Tetapi dari Kementerian Perhubungan juga ada bantuan, itu masyarakat Aceh yang di luar Jawa mungkin ya, di Jawa, tetapi pulang ke Aceh. Jadi itu ada 10 kuota bus yang dibantu oleh Kementerian Perhubungan, itu dari Jakarta ke Banda Aceh, dan nanti ada kepulangan dari Banda Aceh ke Jakarta juga. Oh,
Tadi juga Ibu sebutkan ada tahap verifikasi begitu. Apakah dalam artian nantinya ada orang-orang yang kemudian tidak lolos untuk tahap verifikasinya atau seperti apa sebelum nantinya akan dikirimkan tiketnya? Oh iya, kan pada saat pendaftaran itu masyarakat kan harus mengupload mungkin bisa KTP atau KK, karena kan satu masyarakat diberikan kuota sekitar 4-5 orang. Jadi mungkin kalau seandainya dia satu keluarga, dia bisa melampirkan KK. Dari situ akan kita lihat NIK-nya apakah sesuai dan kejelasan uploadnya. Jadi kalau seandainya dia mengupload KTP atau KK-nya tidak jelas, itu akan susah diverifikasi, mungkin akan tidak bisa terverifikasi. Jadi memang betul-betul kita lihat yang berangkat itu benar-benar pendaftar sesuai dengan NIK dan yang diupload sama mereka. Sejauh ini sudah berapa orang atau sudah berapa kuota yang terpenuhi untuk mudik gratis ini, Bu? Untuk angkutan darat sendiri itu sudah 2.807 orang pemudik yang akan kita berangkatkan. Targetnya itu untuk kuota berapa? Atau ada batasan-batasannya? Targetnya sebenarnya dari 3.000-an ya. Jadi dari 3.000-an kuota yang kita sediakan untuk angkutan darat sendiri itu sampai dengan 2.807 itu mungkin di hari hanya itu ada yang membatalkan gitu kan. Jadi pada saat pemberangkatan ada tuh yang membatalkan. Jadi kan kita memverifikasi ulang lagi pada saat mereka datang menuju depo Transkutaraja. Di situ kan akan diceklis kembali manifestnya. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin membatalkan atau ada sebelum pemberangkatan mereka membatalkan. Jadi secara kuota kita masih mencukupi gitu kan. Jadi tertampung masyarakat kita yang akan pulang kembali ke kampung halamannya. Baik Ibu. Berarti saat ini memang sedang proses begitu untuk pemberangkatan begitu ya? Iya, hari ini hari terakhir pemberangkatan, malam nanti di 21.30. Sementara nanti kita akan lihat bagaimana kemudian rute-rute yang difasilitasi oleh program ini dan bagaimana kemudian strategi Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas yang rawan pada saat arus mudik begitu. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan keselamatan transportasi jelang arus mudik lebaran. Nah tadi kita bicara bagaimana kemudian program utama dari Dinas Perhubungan Aceh ini memfasilitasi adanya mudik gratis bagi masyarakat Aceh begitu. Ada kemudian menghadirkan bus, kemudian juga ada minibus begitu dengan kuota-kuota yang memang sudah disesuaikan. Ibu tadi kita bicara bagaimana kemudian rute-rutenya yang bisa dilayani oleh program ini. Seperti apa Bu? Jadi untuk angkutan darat sendiri kan kita mencoba memfasilitasi yang ada di Provinsi Aceh. Ada 18 rute tujuan yang di dalam Provinsi Aceh itu mulai dari Pidi Jaya, Biren, Lok Sumawe, Aceh Utara sampai dengan Subul Salam, Singkil gitu kan. Dan ada juga yang dari Banda Aceh ke Medan. Dan kalau bantuan dari kementerian itu tadi yang seperti saya jelaskan ada 340 PEX itu yang dari Jakarta ke Banda Aceh dan Banda Aceh ke Jakarta nantinya. Selain dari transportasi darat, Bu, kalau bicara transportasi laut, apakah sistemnya sama atau seperti apa? Kalau dari transportasi laut itu ada 6 lintasan yang difasilitasi itu oleh Danantara melalui PT ASDP. Mungkin pendaftarannya juga harusnya online ya melalui PT ASDP, dan juga ada
6 lintasan itu dari Calang Sinabang PP, itu Labuan Haji Sinabang PP juga, Singkil Sinabang itu PP, Singkil Pulau Banyak PP, lintasan Ulele Balohan dan Balohan Ulele itu juga PP, dan Ulele Lamteng itu juga PP. Tapi Bu, kalau bicara rute tadi ke arah timur begitu, sementara kan saat ini pasca bencana Bu, banyak kemudian jalan yang masih dalam perbaikan begitu, seperti contohnya jembatan jembatan Rakabaja Bailey ini kan tidak bisa menahan muatan yang banyak. Itu apakah ada rute alternatif Bu dalam rute bus yang ini atau seperti apa? Ada skema satu arah yang diterapkan pada saat masa mudik Lebaran ini. Jadi dari Banda Aceh menuju ke Medan itu melalui rute Krung Tingkem ya, Krung Tingkem. Sedangkan dari Medan ke Banda Aceh itu akan melalui jembatan Awe Getah. Tetapi tetap kendaraan-kendaraan itu harus dibatasi tonasenya. Apalagi melalui jembatan Kutablang itu kan sudah ada pembatasan maksimal 30 ton, dan kalau melebihi dari tonase itu maka jembatan tersebut kan kekuatannya juga akan terganggu gitu kan. Jadi masih dengan skema bahwa mobil-mobil angkutan barang yang melalui jembatan tersebut juga harus mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh BPTD Aceh supaya mereka bisa melalui jembatan tersebut, karena memang ada batasan tonase. Kalau untuk transportasi pribadi ini tetap bisa melalui jembatan tersebut atau masih ada sistem buka tutupnya atau seperti apa Bu? Iya, yang tadi kalau angkutan pribadi kan yang dari Banda Aceh menuju ke Medan itu kan kita melalui jembatan Krung Tingkem ya. Tapi dari Medan ke Banda Aceh tetap melalui jembatan Awe Getah itu tadi. Berarti sistemnya tetap harus menunggu begitu ya? Iya, antriannya karena kan satu fase setiap melewati jembatan itu kan tidak bisa berbarengan, apalagi dengan mobil tonase 30 ton itu kan dia harus lambat. Karena kekuatan jembatan juga kan harus kita jaga, karena kan dalam beberapa kali operasi kan ada pemeliharaan, jadi mungkin ada ditutup sementara jembatan itu melihat kekuatan jembatan, baru nanti akan dibuka kembali. Berarti ini kemungkinan akan mengularnya itu besar ya Bu, atau seperti apa? Mudah-mudahan tidak, kalau seandainya memang masyarakat tertib dan tidak ada yang mungkin saling potong. Kalau kita lihat selama ini alhamdulillah berjalan dengan tertib, mengikuti aturan dari petugas yang ada di lapangan. Berarti puncak arus mudiknya itu nanti kira-kira tanggal berapa tuh Bu? Kalau kita melihat dari data yang masuk itu puncak arus mudik itu H-3, mungkin di sekitar tanggal 18-an itu, karena di 18 juga sudah libur ya, sudah libur, jadi mungkin di situ puncak arus mudik masyarakat sudah mulai kembali ke kampung halamannya. Kalau nanti arus balik berarti setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran mungkin di sekitar tanggal 29 itu, karena kan di tanggal 30 itu sudah masuk ya, anak-anak sekolah juga sudah masuk. Mungkin di 28, 29 itu sudah arus balik itu sudah mulai tinggi. Tapi sebenarnya Bu, kalau bicara bagaimana kemudian strategi, ini kan ada titik-titik rawan di lalu lintas itu seperti apa. Kemudian kalau bicara strateginya, seperti apa Bu, Dinas Perhubungan Aceh ini memfasilitasi ataupun mengatur lalu lintas di titik-titik rawan tadi, terutama untuk mungkin arus mudik kemudian juga arus balik nanti? Tentunya kami pemerintah Aceh juga Dinas Perhubungan Aceh berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Jadi kami coba berkoordinasi, ada 52 posko bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, dan mereka juga berkoordinasi bersama stakeholder terkait, baik itu ada kepolisian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, mungkin ada stakeholder lainnya yang bergabung bersama di posko tersebut. Jadi untuk menjaga beberapa titik-titik daerah rawan kemacetan, daerah rawan kecelakaan di kabupaten kota. Jadi memang tidak bisa sendiri, Dinas Perhubungan itu pasti berkoordinasi, berkolaborasi, baik itu ada Jasara Harja nantinya, Ditlantas Polda Aceh dan kepolisian yang lainnya, dan bersama dengan stakeholder lainnya, kesehatan, Dinas Kesehatan itu biasanya mereka menyediakan mobil-mobil kesehatan di setiap posko. Jadi harapannya dengan kolaborasi bersama stakeholder terkait dapat mengatasi dan mengurai kemacetan dan daerah-daerah
daerah rawan kecelakaan. Berarti memang ada pos-pos yang tersebar dengan wujud dari kolaborasi antara lintas sektor ini, Bu, Iya, ya? harapannya juga kan masyarakat di saat mereka ada titik lelah gitu kan mengendarai kendaraan, mereka bisa istirahat, jadi tidak memaksakan untuk terus berjalan, akhirnya mengibatkan kecelakaan lalu lintas nantinya. Tapi sebenarnya Bu, kalau bicara wilayah-wilayah rawan kecelakaan tadi, kemudian juga wilayah yang padat ataupun macet nantinya, itu apakah dari Dinas Perhubungan sendiri sudah ada pemetaan Bu atau seperti apa, dan langkah antisipasinya yang bisa dilakukan itu seperti apa? Kalau kita lihat memang kemarin titik khususnya di jembatan Kutablang itu ya, karena memang jembatan itu ada pembatasan untuk dilalui, dan beberapa daerah titik-titik lain mungkin daerah Gerute karena daerah pegunungan itu kan suka terjadi kecelakaan, dan dengan situasi cuaca yang seperti sini kan kadang ada longsor juga gitu kan. Jadi itu juga menjadi perhatian kita, daerah-daerah pegunungan seperti itu, dan beberapa daerah-daerah lainnya yang tadinya seperti jalur KKA lintas yang ke daerah Takengon yang tadinya longsor, itu juga menjadi titik-titik daerah rawan kecelakaan yang menjadi perhatian. Jadi tetap kolaborasi lintas sektor kita bersama-sama untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan di daerah tersebut. Berarti memang yang paling rawan itu fokus utamanya adalah di jalan lintas nasional, Bu, ya? Iya. Baik, sementara nanti saudara kita akan bahas apakah memang ada program khusus yang disediakan oleh pemerintah Aceh maupun dari khususnya dari Dinas Perhubungan Aceh ini terkait dengan untuk memastikan keselamatan dan juga tentunya kelayakan kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi ketika nanti akan mudik maupun arus balik. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan keselamatan transportasi jelang arus mudik lebaran. Nah tadi bicara Dinas Perhubungan Aceh ini memfasilitasi program arus mudik dalam mudik gratis begitu. Sementara juga ada program khusus Bu ya untuk memastikan adanya keselamatan dan juga kelayakan kendaraan umum. Ada rem cek tadi, itu seperti apa Bu sistemnya? Iya, jadi kita sebelum kendaraan itu kita berangkatkan, kita bersama, itu tadi kolaborasi juga. Jadi kami melakukan inspeksi keselamatan angkutan umum itu yang biasa dikenal dengan ramcek dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 ya. Itu untuk memastikan kendaraan itu aman. Jadi bersama dengan DPMP TSP Aceh, BPTD kelas 2 Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Jasara Harja Aceh, Organda Aceh tentunya. Jadi kami memeriksa kendaraan-kendaraan itu di terminal. Di sini kita melakukan ramcek kemarin di Terminal Batoh dan di Terminal L300 Lumbata. Dan juga di 9 terminal yang tersebar di kabupaten kota yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Itu kita memeriksa kelaikan kendaraan itu mulai dari pengeremannya, lampunya gitu kan. Jadi ada unsur-unsur yang memang diperiksa untuk memenuhi standar pelayanan minimal suatu kendaraan. Jadi memang benar-benar harapan kita kendaraan yang melayani masyarakat selama masa mudik gratis ini adalah kendaraan-kendaraan yang layak jalan. Berarti Bu kan tadi sudah melakukan inspeksi ke terminal-terminal, berarti Iya, sudah melihat juga memantau bagaimana keadaannya. Berarti Bu, sejauh mana kesiapan terminal ataupun pelabuhan penyeberangan tadi yang melalui laut, darat, kemudian juga udara begitu untuk menghadapi lonjakan penumpang nanti ketika puncak arus mudik itu seperti apa Bu? Kalau kesiapan masing-masing terminal juga di beberapa terminal juga menjadi posko ya, tempat-tempat posko pemantauan mudik gratis.
Maksud kami pemantauan selama masa Lebaran ini. Jadi mungkin nantinya masyarakat pada saat melalui perjalanan selama mudik ini bisa melakukan istirahat di posko-posko terpadu tersebut, karena beberapa posko-posko terpadu ada yang kita siapkan di beberapa terminal itu di kabupaten-kabupaten kota. Ada 52 posko pelayanan. Jadi apabila masyarakat merasa kelelahan, dia bisa beristirahat sejenak gitu kan. Dan biasanya juga kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menempatkan mobil-mobil kesehatan di sana. Dan sopir-sopir juga pada saat sebelum melakukan perjalanan mudik gratis ini, kemarin kita sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja itu dites urinnya. Jadi untuk memastikan mereka aman, tidak menggunakan narkoba pada saat kegiatan mudik gratis ini. Berarti memang sangat siap gitu ya untuk memastikan bahwa mudik gratis ini bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh tentunya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi ataupun sistem pemantauan lalu lintas Ibu untuk memonitor pergerakan dari kendaraan selama mudik itu seperti apa Bu kalau dari Disubnya? Jadi kami punya aplikasi e-manifest namanya gitu kan melalui Sapa Mudik. Jadi data-data itu memang diinput dalam periode masa mudik Lebaran dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 30 April mudik Lebaran. Itu kelihatan pergerakan baik masyarakat, penumpang yang masuk ataupun yang keluar, kendaraan yang masuk ataupun yang keluar, baik itu dari moda darat, moda laut, moda udara. Jadi memang pergerakan masyarakat itu terinput dalam aplikasi e-manifest tersebut. Jadi kami bisa melihat masih terpantau. Baik Ibu. Ibu tadi kalau misalnya kita lihat beberapa daerah yang masih terdampak bencana begitu, apakah memang ada prioritas ataupun fasilitas tertentu atau khusus dalam program transportasi mudik ini atau seperti apa? Kalau khusus tadi juga memang kan sudah difasilitasi dengan program mudik gratis gitu kan. Mungkin kalau khusus yang lainnya belum ada ya Kak. Artinya merata begitu ya untuk iya, seluruh masyarakat bisa dinikmati begitu iya, ya? bisa dinikmati. Baik Ibu. Tadi kan Bu untuk program mudik gratis ini kan arus mudik begitu. Iya. Sementara kalau untuk arus balik apakah tetap difasilitasi atau seperti apa Bu? Kalau arus balik itu yang lintas darat itu dari kementerian ada memfasilitasi 5 unit bus. Jadi sekitar 170 pack itu nanti di tanggal 26 itu arus balik dari Banda Aceh menuju Jakarta. Mungkin itu, tapi kalau yang punya pemerintah Aceh kita belum ada program yang arus baliknya. Tapi untuk posko pemantauan keselamatan ataupun rest areanya ini masih tetap berjalan atau seperti Iya, apa? kita selama periode mudik itu kan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 kita masih tetap melakukan pemantauan bersama dengan stakeholder lainnya. Berarti bagaimana caranya masyarakat ini bisa tetap mudik dengan aman, tertib, dan tentunya bisa menikmati layanan dari Dishub begitu Bu? Iya, harapan kita juga masyarakat kan tidak lepas dari memantau dari media sosial. Jadi kami informasi-informasi itu akan kami tayangkan di media sosial, baik itu di Sub Aceh, BMKG juga kan untuk cuaca, dia bisa memantau melalui media sosial masyarakat. Kepolisian juga kan dan PUPR jalan juga. Jadi masyarakat juga harus tanggap melalui media sosial melihat informasi-informasi terkini selama mudik gratis. Jadi mungkin dengan kondisi cuaca, kondisi jalan. Jadi dengan masyarakat dapat melihat melalui update media sosial, mungkin masyarakat dapat mengantisipasi lebih cepat apabila ada hal-hal yang perlu diatasi gitu. Berarti untuk himbauan-himbauannya masih bisa dilihat dari platform sosial media tadi. Iya. Baik Ibu, terima kasih demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini Ibu, terima kasih. Begitulah saudara perbincangan kami di Sapa Aceh terkait dengan keselamatan transportasi jelang arus mudik Lebaran bersama dengan Kasih Keselamatan LAJ Dinas Perhubungan Aceh. Dan saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat tentunya di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.